Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Patih Manggala Channel, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara membahas tentang kuburan. Bicara tentang suatu wilayah yang kita semua akan masuk ke dalamnya, akan sampai ke dalamnya, di mana kuburan adalah sebuah ciri bahwa setiap makhluk hamba Allah itu telah sampai kepada titik akhir perjalanan alam dunia. Jadi makam atau kuburan adalah tanda bahwa kita sudah paripurna, tuntas dalam menerima kenikmatan Allah di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi tidak ada yang tidak akan merasakan kematian. Semua, termasuk kita. Nah, konsep kematian dalam Islam itu seperti apa? Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar bahwa dengan perjalanan zaman yang sudah edan ini, bahwa tidak ada rahasia yang tidak tersingkap, sehingga sampai pun pertanyaan alam kubur itu bocor katanya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah iya seperti itu adanya? Apakah benar sudah bocor seperti itu? Kalau memang tujuannya apa? Mari kita membahas ini. Hadirin rahimakumullah, Patih Manggala Channel, pemirsa sekalian. Dalam perjalanan hidup manusia ada fase-fase alam yang dilewati. Pertama adalah alam ruh. Di mana alam ruh? Itu sebelum alam rahim. Kedua alam rahim. Dari alam ruh kita dilahirkan ke alam rahim. Kemudian dari alam rahim kita dilahirkan ke alam dunia. Dari alam dunia kita dilahirkan kembali ke alam kubur. Dari alam kubur kita dilahirkan ke alam barzah, kemudian ke alam kiamat, kemudian ke alam mizan, hisab, kemudian ke alam sirat, dan tuntasnya antara dua, surga dan neraka setelah itu. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Patih Manggala Channel. Sebaik apapun kehidupan kita di dunia, itu tidak menjadikan sebuah ciri bahwa kita akan baik-baik juga di alam akhirat, di alam kubur dan di alam akhirat. Seseorang boleh jadi di alam dunia penuh dengan dukungan ribuan, jutaan manusia, punya follower banyak. Tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa followernya, pendukungnya, fansnya akan menjadi saksi kebaikan nanti kelak di akhirat? Wallahu a'lam. Tapi jika memang follower, fans, jamaahnya bisa membuat dia memiliki poin-poin yang banyak sebagai saksi kebaikannya, mengapa tidak memperbanyak follower? Tapi nanti kelak di akhirat menjamin dirinya untuk banyaknya saksi kebaikan. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Patih Manggala Channel. Ketika kita melihat
orang lain meninggal, wafat dengan beragam cara, sakit, segar bugar tahu-tahu meninggal, entah itu karena musibah, kecelakaan, atau apapun itu, meninggal judulnya. Pernahkah tergetar hati kita bahwa kita pun akan sampai di titik itu? Dengan cara apapun kita akan sampai. Bahwa Al-Quran menggambarkan sekalipun kita berada di benteng yang kuat, ajal itu tidak akan mengakhirkan dan juga tidak akan mendahului. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka sudah datang, maka tidak ada kemampuan dari siapapun untuk mengakhirkan atau mendahulukan. Boleh jadi dalam antrian satu birokrasi, karena kedekatan kita ke orang dalam, kita bisa didahulukan dengan imbalan tertentu atau bargaining tertentu, didahulukan untuk dilayani. Tapi untuk urusan mati itu tidak ada yang bersikap mengambil tindakan seperti itu dengan membayar sesuatu ke malaikat maut agar saya didahulukan. Tidak ada. Semua sesuai urutannya. Nah, ketika semua sudah sampai, maka seluruh alam semesta melarang malaikat maut untuk mencabut nyawanya, tidak akan berhasil. Atau semua orang, manusia, makhluk apapun di alam semesta ini menghendaki agar seseorang untuk mati cepat-cepat, kalau memang belum waktunya, tidak akan tercapai. Allah yang memiliki kehendak, Allah yang memiliki takaran waktu dan tempat. Banyak kisah-kisah yang masyhur, seperti kisah muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dari Cina, yang malaikat maut sampai kaget karena beberapa saat ke depan malaikat maut ini mendapat tugas untuk mencabut nyawa murid Nabi Sulaiman yang pada saat itu masih ada di Palestina, di wilayah Nabi Sulaiman. Tapi Allah memiliki kehendak dan Allah akan menetapkan kehendak itu dan melaksanakannya, sehingga si murid itu tiba-tiba merasa rindu ke kampung halamannya, dihantarkan oleh angin atas mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka sampai di batas negara Cina, matilah di sana, meninggal. Nah, banyak kisah-kisah seperti itu. Dan banyak juga kisah-kisah yang memang ada amalan-amalan yang mengulurkan waktu hidup seperti itu. Dalam kisah yang masyhur di baginda atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana baginda Ibrahim alaihissalam mendapatkan kabar bahwa seseorang, si fulan ini akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi setelah perjalanan waktu, baginda Ibrahim alaihissalam menyaksikan orang ini yang menurut keterangan malaikat maut akan mati dalam waktu yang dekat, itu hidup sampai usia tua. Ketika ditanya oleh baginda Ibrahim alaihissalam kepada malaikat, jawabannya adalah ada amalan yang membuat usia si orang ini sampai panjang. Apakah itu? Maka silakan hadirin sekalian, data informasi seperti ini itu ada di para ustadz-ustadz, di para ulama-ulama, di keterangan-keterangan agama. Silakan kembali kepada keterangan-keterangan agama, baik itu di ustadz, di ulama, karena semua itu adalah kita butuhkan. Hadirin rahimakumullah, seorang pejabat negara, katakanlah seorang presiden, seorang direktur, yang saat hidupnya dihormat, orang akan menundukkan kepalanya. Anak buahnya yang sedang berjalan pun akan berhenti untuk memberikan hormat. Dan dia akan diberikan tempat duduk yang paling agung, yang paling besar, yang paling mewah. Sehingga di kantornya pun khusus. Tapi ketika ia meninggal, maka tidak ada satupun dari anak buahnya yang akan mengusulkan, karena beliau adalah presiden, karena beliau adalah direktur, maka jenazahnya harus ditempatkan di meja kerjanya. Tidak ada.
tetap akan ditempatkan di tempat yang rendah. Artinya apa? Artinya bahwa segala yang berbau duniawi pada saat nafas berhenti, maka berhentilah berlakunya urusan duniawi. Sehingga disitulah ketika seseorang meninggal dunia, maka ketika dia berhenti bernafas, meninggal, maka seluruh hartanya itu sudah menjadi hak dari ahli warisnya. Tidak ada istilahnya ini harta dari si fulan yang sudah meninggal. Tidak ada, karena sudah menjadi masuk ke hukum untuk diwariskan. Sehingga dalam Islam ada aturan-aturan untuk pembagian waris. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Patih Manggala Channel. Kemudian ketika seseorang meninggal dunia, kemudian semua keluarganya menangis, bersedih, pasti bersedih. Bagi ketika sosok seorang ayah yang meninggal, ibu yang meninggal, maka kenangan-kenangan akan kasih sayang, apapun wujudnya, entah itu dalam wujud didikan yang tegas atau lembutnya tutur kata orang tua, itu akan terbayang, membuat air mata menetes sang anak. Kenapa? Karena merasa belum memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, kemudian setelah itu diuruslah jenazah itu. Maka ada fikih janaiz dalam Islam untuk mengatur tata cara perawatan orang-orang yang sudah meninggal, dari mulai menghembuskan nafas hingga sampai ke liang kubur. Ada aturan-aturan itu. Namun ada hal-hal yang memang masuk ke dalam ranah yang tanda kutip, ranah yang tidak penting sebenarnya. Ketika ada jenazah di tengah rumah, kemudian kucing mau masuk sampai diusir. Kenapa? Takut kalau diloncati oleh kucing maka jenazahnya akan bangun. Kalau memang seperti itu adanya, silahkan biarkan saja kucing itu melompati jenazahnya, maka tidak akan ada kesedihan lagi, orang hidup lagi, kalau memang benar seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dirapihkan dari keyakinan. Ini yang disebut noda-noda akidah, seperti itu. Kemudian diurus jenazah itu sehingga dikuburkan. Maka saat dikuburkan ada prosesi ditalkin, didoakan. Nah, pada saat 7 langkah pengantar terakhir meninggalkan makam, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk menanyai jenazah. Prosedurnya seperti itu. Maka dibantulah oleh tahlil. Itu para ahli waris berkumpul untuk mendoakan si ahli kubur. Hadirin pemirsa Patih Manggala Channel. Di dalam budaya kita, budaya beragama kita, tahlil ini merupakan ijtihad dari para wali songo yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW, di antaranya, kan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin shalih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Artinya doa anak soleh. Nah, tahlil ini berkumpul semuanya di sana. Sedekah jariyahnya berlaku, suguhan-suguhan yang diberikan kepada orang-orang yang datang. Sedekah siapa itu? Sedekah si ahli waris, bukan sedekah si ahli kubur.
Karena sudah kesepakatan bahwa ketika nafas berhenti, maka berhenti semua hak kepemilikan. Maka itu sudah menjadi haknya si ahli waris. Maka itu sedekah si ahli waris bagi siapa? Bagi orang tua atau ahli kubur dari keluarganya. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat milik siapa? Milik si ahli kubur. Ketika ajaran-ajarannya, ketika tuntunan-tuntunannya selama hidup meresap kepada kehidupan si anak keturunannya, sehingga ketika meninggal ditahlilkan, artinya didoakan. Dan berlakulah awalid soleh yad'una, doa anak soleh. Jadi sebuah ungkapan dari kebutuhan selamatnya si ahli waris bagi si ahli kubur. Itulah dia untuk membantu si ahli kubur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hadirin rahimakumullah, ketika sudah dikuburkan, kemudian prosesinya terus berjalan, maka terus doa-doa dari ahli waris dibutuhkan oleh si ahli kubur. Maka selama si ahli waris menyadari bahwa ketika ia senantiasa mendoakan si ahli kubur, maka ketika si ahli waris ini masuk ke dalam kolom wilayah ahli kubur kelak, maka ahli waris berikutnya akan terus. Semua bagaimana menanam. Dan sebesar itu menanam, maka sebesar itu pula akan panennya. Maka jangan berharap ketika kita minimalnya tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mendengar kabar saudara kita siapapun meninggal dunia, kita tidak mengucapkan itu sebagai sebuah wujud kesadaran kita bahwa kita akan sampai ke titik itu. Jangan berharap ketika kita meninggal ada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada kita, sekalipun itu musuh kita. Selama dia masih umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memiliki hak untuk bertakziah, berbelasungkawa. Tidak, misalkan kita tidak bisa datang langsung, maka cukup dengan ungkapan doa. Semoga Allah mengampuni dirinya dan kita. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu mulai dari sekarang, ayo mari kita, mumpung Allah memberikan kesempatan kita hidup, bahwa apapun itu yang membuat kita tertekan, ucapan, sikap, atau hinaan manusia semua akan mati. Mengapa kita harus terjajah oleh makhluk yang sama-sama akan mati seperti kita? Mari kita kembali kepada apa yang menjadi tuntunan Sang Khalik yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Itu Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada para sahabat, kemudian diajarkan kembali kepada para tabi'in, para ulama, guru-guru kita hingga sampai ke kita. Maka data itu wajib kita cari. Data, keterangan tentang agama wajib kita cari dan wajib kita praktekkan. Hadirin rahimakumullah, bukan masalah wajib benarnya, tapi wajib mempraktekannya. Karena kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran itu satu, tapi berlapis. Tidak ada kebenaran itu dua. Jika ada dua kebenaran, boleh jadi salah satunya salah, yang satu benar, atau dua-duanya salah. Kebenaran itu satu, tapi berlapis. Benarnya menurut anak PAUD, anak-anak yang bersekolah PAUD, tidak lantas sama dengan benarnya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, atau yang sudah dewasa. Semua. Maka yang harus kita perdalam adalah paham-paham kita, semakin diperdalam lagi,
menggiring kita kepada kesadaran bahwa kita adalah lemah. Apa yang membedakan sholat kita dengan sholat anak-anak PAUD yang baru belajar sholat? Apa yang membedakan sholat yang kita laksanakan itu dengan anak-anak PAUD, SD, SMP? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bacaannya sama. Ketika sholat maghrib, niatnya sholat maghrib. Isya. Tidak ada yang berbeda. Bacaannya sama. Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah sama. Ada 114 surat di dalam Al-Quran. Pasti tidak kita keluar dari 114 itu. Lalu apakah kita yang sudah berusia ini, yang sudah dekat dengan ajal kita, sholat kita masih harus sama dengan sholatnya anak-anak yang baru belajar sholat? Berarti apa? Sekalipun bacaannya sama, sekalipun gerakannya sama, maka fahamnya harus berbeda. Semakin usia bertambah, semakin perjalanan hidup jauh dari titik awal mendekati titik akhir, maka faham kehambaan kita harus terus diperdalam. Maka dari itu, satu, standarisasi dari selamatnya kita beragama adalah hadis Rasulullah SAW. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang disebut muslim yang sejati itu adalah di mana saudara-saudara sesama muslimnya selamat dari apa? Kejelekan lisan dan tangannya, artinya kekuasaannya. Hadirin Patih Manggala Channel, pemirsa, nonton, subscriber dari Patih Manggala Channel. Konten ini adalah konten mengajak. Mari kita mengajak diri kita masing-masing untuk apa? Memperluas data-data tentang keagamaan kita. Mengkritisi kembali apakah yang selama ini kita anggap benar itu memang benar adanya, atau memang belum matang faham kita, sehingga kita masih saja merasa lebih benar dari yang lain. Kebenaran tidak bersalah, tapi kita yang mengusung kebenaran itu seringkali silap dan alfa. Maka dari itu, semoga konten yang ditayangkan pada kesempatan ini menggugah rasa kehambaan kita semua, bahwa kuburan adalah terminal yang kita semua akan datang ke sana. Maka dari itu, jika kita memiliki tekanan-tekanan kehidupan dunia, jika kita memiliki kegelisahan duniawiyah, datang ke kuburan. Untuk apa? Untuk melihat di sana mereka-mereka yang kita kenal banyak dikubur. Ada tetangga kita, saudara kita, siapapun itu yang meninggal ketika mau menikahkan anaknya. Belum sempat menikahkan anaknya meninggal. Baru dapat pensiun, meninggal. Baru dapat uang besar, rezeki besar, meninggal. Baru lulus kuliah, meninggal. Baru mendapat gaji pertama, meninggal. Ada, kita kenal. Sehingga di situ kita akan mencari sebuah kesimpulan bahwa apapun perjalanan kita, waspada. Maut atau kematian adalah wasit yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena apa? Karena jika kita menarik dan menghembuskan napas, patokannya itu, ketika napas kita tarik, kita hirup, tidak keluar lagi, maka mati kita disebutnya. Ketika napas kita hembuskan, tidak masuk lagi, maka mati kita pun disebutnya. Waspada akan kematian. Kafa bil mauti wa'izan. Tahu Rasulullah, cukup kematian menjadi sebuah hal yang menjadi peringatan buat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita
tergugah untuk mencari data-data keagamaan kita dan kita mempraktekannya. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.